Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada mapel ilmu hadis yang mana minggu kemarin kita masuk kepada pembahasan maudhu'u ilmil hadis. Itu sudah kita baca, saya ulangi sedikit. Hanya maudhu' tema atau yang dibahas di dalam ilmu hadis itu cuma ada dua, sanad dan matan. Sanad artinya rentetan perawi semuanya, matan adalah isi hadisnya. Nah, kesimpulannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian subjudul yang C. Faidatu ilmil hadis. Faidah ilmu hadis artinya manfaat mempelajari ilmu hadis. Faidatu ilmil hadis, faidah atau manfaat mempelajari ilmu hadis yaitu ma'rifatul haditsis sahihi, mengetahui hadis yang sahih, ya, wa tamyizuhu minal haditsis saqimi, dan membedakannya dari hadis yang sakim. Sakim itu kalau bahasanya sakit. Hadis itu ada yang sahih yang sehat, ada yang sakim yang sakit. Nah, seperti itu. Wa ma'rifatul hadisil maqbuli minal mardudi, dan mengetahui hadis yang diterima makbul minal mardudi dari yang ditolakannya. Hadis ini diterima kah ditolak kah? Fa bima'rifatil maqbuli, maka dengan mengetahui yang diterima, yu'raful hadisu, dapat diketahui hadis itu al-ma'mulu bihi, yang diamalkan. Ya, hadis itu bisa diamalkankah atau tidak tergantung hadis itu diterima atau ditolak. Alladzi yasbutu bihil hukmus syar'iyyu, yang menetapkan dengannya oleh hukum syariatannya, hukum syariat tetap dengan hadis itu. Au yufassilu bihi hukmun warada mujmalan fil Qur'an, atau nanti hadis yang makbul yang diterima tadi dia yufassilu, mentafsil, merincikan, bihi hukmun, hukum, warada mujmalan fil Qur'an, yang datang secara global di dalam Al-Qur'an. Jadi di antara fungsi hadis nanti adalah hadis itu merincikan hukum-hukum yang mujmal di dalam Al-Qur'an. Contohnya nanti di dalam Al-Qur'an hanya menyuruh aqimus sholah, lalu pelaksanaan sholatnya seperti apa itu enggak ada di Qur'an. Nah, lalu hadis menjelaskan, namanya hadisnya mufassilun bihi hukmun warada mujmalan fil Qur'an. Kemudian au yukhassisu bihi majaa fil Qur'ani amman, atau hadis itu nanti yukhassisu, mengkhususkan, bihi majaa fil Qur'ani amman, hukum yang datang di dalam Qur'an secara umum. Jadi di dalam Quran ada yang umum, lalu datang hadis mengkhususkannya. Faghayatu ilmil hadisi annahu yatimu bihi hifzuddini minat tahrifi wa tabdil. Maka ghayah, tujuan ilmil hadis, ilmu hadis, annahu, bahwasanya, yatimu bihi hifzuddin, dia menyempurnakan pemeliharaan agama, minat tahrifi wa tabdil, daripada pemalsuan dan penggantian. Ya, ilmu hadis itu tujuannya seperti itu, intinya memelihara agama daripada pemalsuan dan penggantian. Wa bihi numayyizu bainas sahihi wa saqimi minal ahadits. Dengannya, dengan ilmu hadis tadi, numayyizu, kita bisa membedakan bainas sahihi, di antara yang sahih, wasaqim, dan yang sakim, di antara hadis yang sehat dan hadis yang sakit, minal ahaditsi, dari hadis. Walaulahu lakhtalatul haditsus sahihu biddha'ifi wal mawdu'i. Walaulahu, jikalau tidak karena ilmu hadis ini ada, nah, lakhtalatul hadis, niscaya bercampurlah hadis yang sahih biddha'ifi wal mawdu', dengan hadis yang dhaif dan hadis yang
Hadis dhaif itu hadis yang lemah, maudhu itu hadis yang palsu. Nah, kalau nggak ada ilmu hadis, nanti hadis itu bercampur-campur, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Nah, lalu tujuan utama ilmu hadis membedakan antara itu. Waqtalata kalamu Rasulillahi bi kalami ghairihi, dan tercampur perkataan Rasulullah atau sabda Rasulullah bi kalami ghairihi dengan perkataan orang lain. Gak tahu ini perkataan Nabi kah, perkataan bukan Nabi. Nah, itu ilmu hadis yang memilahnya. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak. Ini salah satu ulama yang sangat besar. Kata beliau, al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk daripada agama. Artinya mempelajari ilmu itu harus menuruti sanad, punya rentetan guru kita belajar kepada si A, guru si A belajar kepada guru si B, C sampai kepada Rasulullah. Nah, belajar itu seperti itu ya. Nah, sama seperti hadis itu memiliki rentetan rawi yang disebut sanad. Jadi hadis itu betulkah dari Nabi atau tidak berdasarkan sanadnya tadi. Nah, nanti ada pembahasannya, hadis-hadisnya itu berdasarkan sanadnya terbagi kepada berapa. Jadi al-isnadu minaddin, sanad itu termasuk daripada agama. Walau lal isnad, jikalau bukan karena isnad, karena sanad, laqala man syaa ma syaa, niscaya orang akan berkata semena-mena. Nah, seperti itu bahasanya, laqala man syaa ma syaa. Orang akan berkata semena-mena, sebentar-sebentar qala Nabi, sebentar-sebentar qala Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nah, seperti itu. Oke, hari ini tugas menulis saya ada, kemarin kan nggak ada. Tugas menulisnya yang di atas saja. Tugas menulisnya sangat sedikit. Tugasnya ini aja ya. Tugas menulisnya. Nah, sedikit aja. Tugas menulis ilmu hadis yang kedua. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.